Terima kasih saya sampaikan. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Dr. Diding Nurdin MPD. Namun mohon maaf, setelah dikonfirmasi Bapak Diding belum bisa bergabung terlebih dahulu karena kapasitas yang terbatas. Jadi mungkin nanti kita lanjutkan terlebih dahulu ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian keynote speaker oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia yang sekaligus membuka kegiatan webinar kita hari ini kepada Bapak Dr. Nandang Budiman MSI. Saya silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 2 yang sudah tampak hadir. Yang terhormat Bapak Ketua Prodi S2 S3 Administrasi Pendidikan Bapak Dr. Diding MPD. Yang saya hormati juga Bapak Ketua Prodi S1 Administrasi Pendidikan Bapak Dr. Suri MPD, Ibu Bapak dosen yang kami banggakan, teman-teman mahasiswa dan seluruh peserta seminar yang berbahagia. Tentu saja pada pagi amat
luar biasa ini, terutama untuk Bapak yang beragama Muslim pada bulan Ramadan yang amat berkah ini. Kita sangat layak bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena telah mendapat limpah rahmat-Nya sehingga kita bisa bertatap maya dalam satu acara webinar nasional kepemimpinan pendidikan, peran pemimpin pendidikan dalam mengatasi learning loss di masa pandemi ini. Pertama, kami atas nama Fakultas Mubadeka menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan terselenggaranya seminar ini. Yang kedua, tentu saja harapan kami adalah bahwa seminar ini betul-betul bermanfaat yang signifikan, khusus untuk pengembangan ilmu manajemen pendidikan. Bapak yang saya hormati, dan tentu saja dengan izin Bapak semuanya dan menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka dulu acara seminar, acara webinar nasional kepemimpinan pendidikan, peran pimpinan pendidikan dalam mengatasi learning loss di masa ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak yang saya hormati, learning loss yang dikhawatirkan berujung dengan lost generation sesungguhnya. Ini merupakan isu yang sangat santer saat ini di negeri ini, bahkan bukan di negeri ini, di dunia. Buktinya banyak sekali riset-riset yang mengarah ke situ, yang sangat mencemaskan masa depan anak-anak kita, anak bangsa kita khususnya di negeri ini. Ya, karena ini amat berbahaya. Sebab secara teori, jika learning loss terjadi, maka ada gap of generation. Bahkan bukan hanya gap of generation, tetapi akan terjadi loss of generation. Bahkan minimal generasi untuk 3 tahun adik-adik kita. Ini jika kita berlenga-lenga berpertangan begitu saja, maka oleh sebab itu, maka seminar ini kami apresiasi amat luar biasa. Sebab paling tidak kita akan memikirkan itu. Paling tidak akan kita mencari solusi bagaimana baiknya. Ya. Sehingga minimal kita bisa mengkaji apa yang sesungguhnya harus dilakukan. Berangkat dari apa yang terjadi saat ini, apa yang sesungguhnya harus dilakukan, dan apa yang dapat kita tindak lanjuti. Ini kira-kira yang ingin menurut urgensinya menurut kami seminar ini. Nah, ini kan sesungguhnya terjadi kemunduran yang amat luar biasa secara akademik semasa pandemi, sehingga mengakibatkan hilangnya pengetahuan kemampuan siswa. Tentunya banyak faktor. Ada riset menarik, ya, yang menurut saya ini riset menarik karena ternyata pandemi COVID-19 itu berefek terhadap berbagai hal, kepada kehidupan ekonomi, kepada kehidupan sosial, dan hal lain. Dan menurut hasil survei UNESCO seperti ini faktanya. Ini artinya kalau saya cermati saja dari data yang kecil ini saja, dari data sedikit ini saja, sesungguhnya siswa-siswa kita ini, di antaranya siswa kita ini, ya, banyak yang mengalami yang mungkin putus sekolah dalam pengertian sekolah jalan tapi tidak ada efek apa-apa karena proses pembelajaran yang kurang bermutu, dan bahkan mungkin banyak fenomena lain yang dialami oleh siswa. Ya. Kita
ketika COVID terjadi pada tahun 2019, yang luar biasanya, guru-guru di kita tidak diam. Dia bergerak. Para ilmuwan berpikir luar biasa, meskipun dalam keadaan culture shock. Keterkejutan budaya yang amat hebat waktu itu ketika COVID datang. Kita dikejutkan luar biasa. Kok jadi begini gitu. Tapi yang luar biasanya, beberapa riset menunjukkan orang-orang pendidikan di negeri ini tidak diam, melakukan sesuatu, ya, sehingga program pembelajaran pun dikembangkan, modal pembelajaran pun mulai dipikirkan dan bahkan dilaksanakan. Kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Ada yang melalui modal WA, kebayang ngajar dengan WA ke anak SD. Anak SD-nya juga di pelosok yang tidak punya HP lagi. Wah, ini gimana ini? Ada yang telepon. Ada pun dengan Google Meet. Kesininya pakai Zoom. Bahkan dosen pun mungkin di tahun-tahun pertama udah pakai Zoom. Apalagi guru SD, guru SMP. Ini menurut saya satu hal yang sangat mengerikan kita di awal pandemi. Maju berikutnya. Ada blended learning, tatap muka terbatas. Ya, modalnya paduan atau panduan bauran dari daring mungkin via PA, via telepon dengan tatap muka langsung. Tapi pun ternyata menunjukkan hal yang luar biasa. Efek-efek yang luar biasa dalam diri siswa. Ya. Sehingga beberapa riset menunjukkan siswa menjadi semangat belajar menurun. Ya mau ya menurut gimana? Sebab belajar di rumah, lalu tidak ada kontrol yang kurang. Jangankan siswa SD, siswa SMP, mahasiswa saja kalau kontrolnya kurang itu sangat berisiko. Keenakan. Fenomena lalai terhadap tugas. Ya sudahlah. Sebab tugasnya juga tidak diperiksa, bahkan nyaris dikerjakan bersama orang tua. Dan itu pun kalau orang tuanya rajin. Yang lebih parahnya, yang terjadi banyak yang bersaling bertengkar antara orang tua dengan anak. Wah, ini sudah lebih kacau lagi. Kejenuhan belajar yang luar biasa. Bahkan banyak yang mengalami mental breakdown. Artinya begini, dia tidak melakukan apa-apa, lulus saja. Seperti hidup ini tidak ada yang harus dipikirkan. Anak hanya berpikir here and now. Berpikir di sini dan sekarang. Dalam kondisi inilah maka sangat wajar hilang pengetahuan, keterampilan, ya, kemunduran proses belajar inilah yang disebut learning loss. Dan yang dikhawatirkan ketika kita kehilangan satu generasi yang kita amat inginkan, sesungguhnya generasi sekarang yang kita didik ini, yang mulai dari tahun 2019, 20, 21 dan 22 ini, yang akan besar dengan yang akan menjadi penduduk kita, menjadi bahkan pemimpin kita yang kita sebut dengan generasi emas. Dulu kita mencanangkan generasi emas, tetapi ketika ini yang terjadi, apa yang bisa terjadi nanti generasi emas kita? Nah, oleh sebab itu, Ibu dan Bapak, teman-teman, para panitia semuanya, kami amat senang, amat mengapresiasi seminar ini, ya, yang akan mencoba mengkaji seperti apa yang dilakukan oleh para pemimpin pendidikan di negeri ini. Dari level nasional, level regional, sampai mungkin level sekolah. What will they do? Atau what have been doing to? Apa yang sedang dan akan dilakukan oleh para pemimpin sekolah secara manajemen. Sebab kita ketahui, di sekolah itu ada 3 komponen kelompok orang.
Satu adalah orang yang bekerja. Orang bertanya, oh ini menurut yang bekerja mengajar, itulah guru namanya. Ada lagi orang yang bekerja di kepemimpinan dan manajemen kepemimpinan, itu kepala sekolah. Ada lagi orang di luar itu yang memberikan layanan terhadap anak. Di situ ada mungkin ada guru bimbingan konseling, ada psikolog dan lain-lainnya. Nah, salah satunya adalah dari sisi kepemimpinan seharusnya seperti apa? Apa yang harus didesain? Model manajemen bagaimana? Ya, agar tidak terjadi hal ini semua. Tentu saja ini harganya sangat mahal, dan apabila ditemukan rumusan-rumusan yang rekomendasinya baik secara implementatifnya, secara konseptual, kerangka pikirnya, konsep implementasi bisa dirumuskan di sini, ini amat hebat. Tapi paling tidak, kami berharap muncul pikiran-pikiran segan, ya, yang aplikatif, atau paling tidak kita punya itikat baik untuk bagaimana memilih sekolah kita ini. Dan inilah fungsi dan peran dari ilmu manajemen pendidikan. Ibu dan Bapak, itulah yang dapat saya sampaikan. Intinya sekali lagi atas nama fakultas kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Selamat, semoga sukses, dan tentu saja juga semoga berkah untuk kita semuanya. Ilalikum ma'asalam, khudma sofa dama qadar. Ilalikum ma'asalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Nandang Budiman MSI atas penyampaian keynote speaker-nya. Selanjutnya adalah sambutan atas nama Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan, Bapak Dr. Diding Nurdin MPD, yang akan diwakili oleh Bapak Dr. Suryadi MPD, sekaligus menyampaikan opening remarks dalam kegiatan webinar nasional pada hari ini. Kepada Bapak Dr. Suryadi MPD, saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Terima kasih pada Saudara NC yang telah memberi kesempatan pada kami. Pada kesempatan ini kami mewakili dari Kaprodi dan juga penanggung jawab mata kuliah teori dan praktik kepemimpinan pendidikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu dipahami ini adalah bagian dari program perkuliahan di mata kuliah teori dan praktik kepemimpinan pendidikan. Alhamdulillah webinar ini bisa terselenggara dengan baik, mudah-mudahan. Oleh karena itu, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wadek 1 Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Dr. Nandang Budiman MSI, yang telah sudi bersedia menjadi keynote speaker. Dan alhamdulillah tidak kita sudah menyimak bagaimana kaitan learning loss dan lost generation. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya kepada pertama Bapak Dr. Gantino Habibi MPD, selaku Kepala Sekolah di SD Inovatif 2020. Kemudian Ibu Lilis Komaria MSI Psikolog sebagai psikologis klinis, keluarga dan sumber daya manusia. Dan yang ketiga kepada narasumber Bapak Dr. Asep Suryana MPD selaku Ketua P2JK juga sebagai dosen di Prodi Administrasi Pendidikan. Dan tentunya juga kami ucapkan selamat datang kepada para peserta yang sampai saat ini saya lihat sekitar 284 peserta yang partisipan di webinar ini. Mudah-mudahan ini adalah salah satu amaliyah ya di bulan Ramadan. Kita paham tidurnya saja ibadah, apalagi mengikuti webinar seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu peserta itu bisa menyimak dari pertama sampai selesai nanti, sehingga mudah-mudahan ada
hikmah yang bisa diambil di ya sekarang lah 17 Ramadan ya. Ini kan bagian dari membaca kitab ya. Ini kitab adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bulan Ramadan ini. Bapak dan Ibu sekalian, pertama memang kami ucapkan permohonan maaf dari Kaprodi karena pada kesempatan yang sama ada kegiatan yang memang tidak bisa masuk di dalam kegiatan pada hari ini. Dan saya selaku tim dosen dari Prodi tentu pertama mengucapkan selamat dan sukses kepada panitia. Mudah-mudahan ini adalah salah satu langkah awal untuk mencapai cita-cita yang lebih tinggi lagi. Bapak Ibu sekalian, kita pahami bahwa era pandemi ini sudah diawali sejak tahun 2019 dengan istilah COVID-19. Ya, jadi 2019 sampai sekarang, walaupun sudah ada penurunan dari jumlah yang terdampak gitu ya, tetapi ini adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan. Jadi di dalam hal ini kita pahami bahwa tadi sudah disampaikan secara sekilas oleh Pak Wadek 1, adanya satu gap ya, gap proses pembelajaran di mana posisi antara guru maupun peserta didik ini jarang sekali dipertemukan secara langsung, tetapi dengan cara asinkronus ya. Sinkronusnya menggunakan media yang tadi sudah disampaikan, tetapi ini ada nuansa-nuansa yang menurut kami ada yang hilang gitu ya, terutama sentuhan kolbu. Jadi guru memang bisa digantikan dari sisi transfer pengetahuan oleh mesin gitu ya. Bahkan sekarang ada AE ya, artificial intelligence itu bisa menggantikan untuk sifatnya yang transfer knowledge gitu. Tetapi ada nuansa-nuansa lain yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai mendidiknya itu tidak bisa begitu saja diambil alih oleh mesin. Nah, mudah-mudahan di dalam kegiatan webinar ini terutama sekaitan dengan peran pemimpin pendidikan, apakah itu kepala sekolah, di sekolah secara formal, ya, kemudian juga di situ ada pengawas sebetulnya ya, ada para penyelenggara pengelola pendidikan, baik itu di pemerintahan daerah maupun di yayasan-yayasan, termasuk juga pemimpin di keluarga, yaitu dalam ini orang tua ya, apakah sebagai seorang bapak ataupun seorang ibu, ataupun bisa dua-duanya, terbalik ya, karena ada juga kita temukan banyak orang tua yang single parent ya, baik itu bapaknya maupun ibunya. Mudah-mudahan nanti di sesi ini ada Bu Lilis yang akan mencoba menjembatani bagaimana peran orang tua di situ menjadi seorang pendidik di rumah, karena belajar dari rumah termasuk juga bekerja dari rumah. Mungkin ada peran-peran yang bisa dikembangkan di situ sehingga membuat siswa itu belajar menjadi lebih bahagia. Jadi konsep well-being itu bisa diperoleh di rumah ketika dia melakukan proses pembelajaran. Apakah itunya dari sekolah, materinya, tetapi juga di situ di rumah ada peran pemimpin keluarga yang akan menjadi partner ya, partner belajar bagi peserta didik. Dan tentunya yang ketiga adalah kaitannya dengan bagaimana kita nanti akan memperoleh gambaran yang cukup luas bagaimana seorang pemimpin itu bisa sukses di dalam memimpin anggotanya atau memimpin dari membernya, termasuk juga khalayaknya. Mudah-mudahan nanti Pak Dr. Asep Suryana akan memberikan sentuhan akademis ya, sentuhan akademis yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan adanya konsep, kemudian ya teori dan praktik ini secara best practice tadi disampaikan mungkin nanti oleh Pak Gantino, ini menjadi kolaborasi yang sangat cantik gitu ya, antara praktisi dan akademisi serta orang tua di dalam mengatasi persoalan-persoalan di dalam masa pendidikan ini ya, di masa pandemi. Itu saja yang bisa kami sampaikan karena waktu sangat terbatas. Sekali lagi selamat berwebinar kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan ini. Mudah-mudahan ini adalah menjadi salah satu ladang amal yang bisa menjadi bekal kita di kemudian hari. Terima kasih.
Dengan demikian atas nama pimpinan program studi administrasi pendidikan, saya buka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Suryadi MPD yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus opening remarks dalam kegiatan webinar nasional kita hari ini. Sebelumnya izin bertanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik. Jelas Pak, jelas. Baik, terima kasih. Selanjutnya merupakan acara inti, yaitu webinar nasional pendidikan administrasi pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia dengan tema Peran Pemimpin Pendidikan dalam Mengatasi Learning Loss di Masa Pandemi yang akan dipandu oleh Saudara Aulia Rizky SPD. Saudara Aulia Rizky, apakah sudah terhubung? Iya, sudah Pak Alawi. Baik. Sebelum kita memulai acara webinar kita hari ini, saya izin membacakan kurikulum vitae dari moderator kita hari ini. Nama Aulia Rizky SPD, lahir di Padang, tanggal 1 Juli 1997. Beliau merupakan kandidat Magister Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, dan beliau berdomisili di Bandung, Jawa Barat. Beliau memiliki berorganisasi yang pertama adalah di Ikatan Mahasiswa Manajemen Administrasi Pendidikan, Manajemen Pendidikan Islam Seluruh Indonesia tahun 2019 tahun 2020, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Pasaman 2019-2020, HMJ Administrasi Pendidikan UNP, Majelis Perwakilan Mahasiswa UNP, Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa UNP, dan Ikatan Keluarga Besar Bidik Misi FIP UNP. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman dan pelatihan, yakni di tahun 2020 mengikuti uji kompetensi Microsoft bersama jurusan AIP FIP UNP Padang. 2019 juri lomba debat siswa SMA sekota Padang. 2019 menjadi pemateri dan juri karya tulis pada acara penerimaan anggota baru PPIM UNP. Di tahun 2019 pelatihan pembuatan web bersama BEM UNP Padang. 2019 juga mengikuti pelatihan IELTS bersama Annual Organizer Alumsa. Di tahun 2018 mengikuti pelatihan pengolahan jurnal bersama PPIM UNP Padang. Selain itu, moderator kita hari ini juga memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Di tahun 2019 beliau menjuarai lomba debat LLD Dikti wilayah 10, kemudian menjadi delegasi Indonesia dalam International Scholarship Workshop di Kuala Lumpur, Malaysia. Juga juara 2 lomba debat mahasiswa sekota Padang, menjadi delegasi lomba debat nasional di Bandung, Makassar, Jakarta, dan Manado, dan menjadi top 5 national debate. Baik, sangat luar biasa moderator kita hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya silakan kepada moderator untuk memandu acara webinar nasional kita hari ini. Saya silakan. Baik, terima kasih kepada Master of Ceremony yang luar biasa yang sudah membuka acara kita. Baik Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh MC kita tadi, izinkan saya, Aulia Rizky, yang akan memandu jalannya webinar kita pada kesempatan kali ini. Sebelum saya memulai kegiatan ini, izinkan saya Bapak Ibu membacakan sedikit pantun untuk membuka dan menyemangati kita untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Pergi ke Mumbai beramai-ramai, tak tahu jalan sampai malam. Sebelum acara saya mulai, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli pakaian,
pulang-pulangnya dihadang begal. Selamat datang Bapak Ibu sekalian dalam acara webinar nasional. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah melakukan pembukaan untuk acara kegiatan webinar kita. Kami informasikan Bapak Ibu, untuk webinar kali ini kita akan dibagi menjadi 3 sesi, di mana pada sesi pertama kita akan membahas mengenai Best Practice Leadership Challenge during a Pandemic. Sesi kedua, kita akan membahas mengenai Role of Educational Leader on Solving Learning Loss in Pandemic Era at Home. Serta sesi ketiga, kita akan membahas mengenai Successful Leadership in Digital Era. Baik Bapak Ibu, kita mulai untuk sesi pertama. Pada sesi pertama, kita akan membahas mengenai materi Best Practice Leadership Challenge during a Pandemic, yang pada kali ini sebagai narasumber kita adalah Bapak Dr. Gantino Habibie, MPD. Selamat pagi, Pak Dr. Gantino Habibie. Apakah sudah bersama kami? Selamat pagi, Pak Rizky. Sudah berada dalam ruangan. Baik, terima kasih Bapak yang sudah menyediakan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalamannya Bapak dalam kegiatan webinar nasional ini. Baik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak tahu. Izinkan saya membacakan sedikit CV dari beliau yang sangat luar biasa. Mungkin tidak bisa saya bacakan semuanya karena ini sangat panjang Bapak Ibu sekalian, tapi saya coba ringkas untuk membacakannya, di mana Bapak narasumber kita pada kesempatan kali ini memiliki nama lengkap Dr. Gantino Habibie, MPD. Beliau merupakan tamatan S2 dan S3 dari Universitas Negeri Padang pada program studi administrasi pendidikan. Beliau juga memiliki banyak sekali penghargaan Bapak Ibu di CV-nya di sini. Saya akan bacakan beberapa saja. Mungkin nanti bisa Bapaknya langsung yang menjelaskannya ya. Salah satunya sebagai pemenang salah satu sayembara penulis bahan pengayaan pengajar bahasa Indonesia untuk siswa SD di Balai Bahasa Sumatera Barat. Terbaik 1 Kepala SD Inovatif tingkat nasional di tahun 2020. Juara 1 Lomba Kepala Sekolah Berprestasi tingkat nasional di Kemendikbud Republik Indonesia tahun 2017. Juara 1 penulisan Best Practice Kepala Sekolah tingkat nasional Kemendikbud RI tahun 2016. Dan masih banyak lagi, luar biasa Bapak untuk penghargaannya. Untuk kegiatan keprofesian sendiri, beliau merupakan kepala sekolah, beliau juga merupakan dosen di salah satu universitas di Sumatera Barat. Beliau juga sebagai pembicara di Simposium Kepala dan Pengawas Sekolah Indonesia di Australia pada tahun 2018, menjadi pembicara lokakarya National World Teachers Day tahun 2018. Mungkin sekian untuk CV beliau yang luar biasa. Lebih jelasnya kita berikan waktu kepada Bapak Dr. Gantino Habibie. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu unsur pimpinan dari Universitas mengucapkan ribuan terima kasih dan mengucapkan rasa bahagia dan bangga mengisi webinar yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Prodi Administrasi Pendidikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan apa yang telah saya implementasikan berupa best practice di sekolah, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman di sekolah dan apa yang dapat dilakukan selama kegiatan dan masa pandemi kemarin, Bapak Ibu. Baik, bisa ditampilkan PPT-nya. Itu majalah itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu.
ketika kita berbicara tentang best practice, tentu ada praktek yang telah kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, kali ini saya mencoba menyampaikan tentang apa yang telah mungkin bukan praktek terbaik ya menurut orang lain, mungkin ini sesuatu hal yang biasa, tetapi di sekolah saya baik yang sudah saya lakukan dan beberapa praktek terbaik ini sudah saya bawa ke tingkat nasional dan alhamdulillah menjadi bahagian yang cukup dinilai kondusif ya, memberi suatu warna selama pendidikan masa pandemi. Oke, next. Boleh berikutnya. Ya, Bapak Ibu, saya mendapatkan berbagai prestasi ini, Bapak Ibu, merupakan sebuah bukti nyata bahwasanya apa yang dilakukan di sekolah itu memang harus ada sebuah dorongan yang muncul dalam diri kita sebagai leader, bahwasanya sebagai seorang pemimpin harus mampu untuk membuat sesuatu inovasi. Inovasi merupakan bagian terpenting dari seorang pemimpin ketika pemimpin mampu untuk memaksimalkan potensi dari dirinya dan memaksimalkan potensi yang ada di lingkungannya, termasuk juga organisasi yang dipimpinnya. Tentu bagaimana wujud yang telah saya capai ini merupakan apa yang telah saya lakukan selama kurang lebih 12 tahun memimpin sebuah sekolah, Bapak Ibu. Baik, yang berikutnya, Bapak Ibu. Boleh next slide-nya? Ya. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang best practice ya Bapak Ibu, salah satu hal yang paling berat kemarin ini yang kita hadapi ya Bapak Ibu adalah masa pandemi ya Bapak Ibu. Ketika kita membahas tentang masa pandemi, maka banyak hal yang terjadi. Nah, tentu salah satu ujung tombak yang menjadi bahagian terpenting di sekolah adalah seorang kepala sekolah. Di mana kita mengetahui ya, tadi sudah disampaikan juga di awal bahwasannya sekolah yang tutup itu menjadi sebuah permasalahan baru yang kita hadapi. Tidak adanya interaksi antara guru dan siswa ini menjadi permasalahan di mana sering kita sebut bahwasannya apakah pendidikan Indonesia, pendidikan anak-anak ya, ke depan, orang tua yang juga risau dengan kondisi seperti ini ya Bapak Ibu, dan masih banyak permasalahan-permasalahan yang muncul dan timbul dalam keadaan yang tidak kita duga ya Bapak Ibu. Nah, sebagai seorang pemimpin di sekolah, saya mencoba bagaimana kondisi ini mampu untuk menjadi sebuah kekuatan. Jadi analisis yang kita lakukan, kemudian bagaimana saya berpikir keras, bagaimana kondisi ini mampu menciptakan suatu hal yang tetap bahwasanya pembelajaran bisa dilakukan. Boleh yang berikutnya? Next. Oke. Bapak Ibu, ketika kita berbicara pandemi, maka kita akan berbicara dengan kendala, Bapak Ibu. Bahwasanya ketika kendala itu ada atau hambatan itu ada, maka kita akan menyusun sebuah kekuatan. Nah, kekuatan apa yang mau kita susun, Bapak Ibu? Kekuatan yang harus muncul dari dalam diri sekolah, dalam diri pimpinan, kemudian dari siswanya. Nah, juga orang tua. Bapak Ibu, usaha yang dilakukan dalam hal ini yaitu bagaimana potensi yang ada di lingkungan sekolah saya ya Bapak Ibu, itu mampu tetap saya berdayakan, mampu tetap saya bangun, kemudian potensi tersebut harus tetap bergerak dengan apa yang ada. Nah, tentu saya sudah mengukur dan memetakan kemampuan guru-guru saya, kemudian kemampuan tenaga pengajar dan tenaga pendidik saya, bahwasanya berdasarkan kearifan lokal, maka saya juga sudah mengukur nih potensi yang ada. Nah, potensi tersebut menjadi sebuah kekuatan yang untuk membangun dan mengatasi permasalahan yang tadi, Bapak Ibu. Nah, kemudian kekuatan yang juga kita bangun bahwasanya dari semua yang ada, kita juga akan membuat sebuah langkah cerdas ya. Bagaimana lingkungan akan mampu menjadi kekuatan ketika kita menghadapi permasalahan ini. Nah,
kekuatan dan dukungan inilah yang harus kita mampu dorong untuk menjadikan satu solusi dalam permasalahan kita. Next, yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara ada sebuah teori ya, bahwasannya seorang pemimpin dituntut mampu mentransformasi ya Bapak Ibu, mentransformasi diri, beradaptasi dengan cepat dan mampu bertahan di era perubahan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita membahas tentang teori dan konsep, tentu bukan saya ahlinya ya Bapak Ibu, tentu nanti akan dibahas oleh pemateri berikutnya. Tetapi di sini saya mengambil sebuah makna bahwasanya leadership itu harus berubah menjadi ke arah leadership, seperti yang dijelaskan John Maxwell ini, bahwasannya ketika masa lalu dan kita akan bergerak ke masa depan, bahwasanya seorang pemimpin yang dulu seperti ini, yang hanya bisa mengarahkan, kemudian mampu untuk mengevaluasi, ya Bapak Ibu. Sekarang pemimpin itu akan mengalami sebuah perubahan. Perubahan yang terjadi itu dituntut karena adanya perubahan juga transformasi dari peradaban dan juga transformasi dari kondisi perkembangan ilmu pengetahuan. Maka leadership juga harus mengalami sebuah perubahan. Maka saya memaknai ini bahwasanya kita harus mampu beradaptasi dengan cepat. Permasalahan utama yang terjadi ketika kita menghadapi pandemi, maka kita harus mencari nih cara cepat apa yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, kita juga harus mempersiapkan bahwasannya era ini juga akan mengalami perubahan yang tidak akan pernah kita duga. Maka kita sebagai seorang pemimpin harus menyiapkan diri untuk berubah lebih cepat daripada yang kita bayangkan. Ketika seorang pemimpin tidak mampu berubah, maka tentu dia tidak akan bisa mengatasi permasalahan yang akan terjadi di masa depan. Untuk itu Bapak Ibu, saya mencoba memaknai bahwasannya seorang pemimpin yang baik harus mampu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Ketika kita berbicara tentang hari ini, bahwasanya adanya kurikulum merdeka, dengan perubahan kurikulum yang sedang hangatnya ya Bapak Ibu, itu menuntut adanya sebuah pembaharuan, menuntut sebuah adanya merdeka dalam belajar, maka kita harus mengalami juga sebuah perubahan. Bapak Ibu, ketika nanti saya akan berbicara tentang best practice yang telah saya lakukan, Bapak Ibu, maka ada beberapa hal bahwasanya saya berusaha selama 12 tahun menjadi pimpinan di sebuah sekolah, saya berusaha untuk memulai dan mengurai dari semua yang saya lakukan, kemudian menyusun target dan capaian yang telah saya buat, kemudian setiap tahun dari capaian dan target tersebut akan mengalami sebuah peningkatan. Nah, Bapak Ibu, ketika saya memimpin sebuah sekolah, Bapak Ibu, maka ada capaian-capaian, bukan saya saja yang mencapai capaian yang telah disampaikan oleh MC kita tadi Bapak Ibu, tetapi guru, begitu juga dengan siswa dan juga sekolahnya Bapak Ibu. Jadi ketika saya memimpin sebuah sekolah, saya telah menorehkan ada 500 prestasi di sekolah tersebut, baik prestasi siswa, baik prestasi guru ya Bapak Ibu. Saya juga sempat mengirim teman-teman bisa menjadi guru berprestasi tingkat nasional, menjadi mendapatkan berbagai penghargaan di tingkat nasional, termasuk Satya Lencana Pendidikan ya dari Presiden ya Bapak Ibu, bukan Satya Lencana yang 10 tahun, 20 tahun ya Bapak Ibu. Kemudian juga di berbagai event nasional lainnya Bapak Ibu. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bahwasannya sebagai seorang pemimpin kita harus selalu berinovasi, selalu melakukan sebuah adaptasi dengan kondisi yang sedang terjadi. Adaptasi yang terjadi tersebut juga mendorong kita. Nah, dari tahun 2018 ya, saya jadi kepala sekolah, itu mengalami sebuah perubahan yang jauh. Perubahan-perubahan tersebut mengalami sebuah pergeseran di setiap tahunnya, termasuk kebijakan. Nah, kecepatan seorang pemimpin dalam membaca sebuah kebijakan atau regulasi untuk menjadi sebuah pembaharuan,
Jadi Bapak Ibu kita ketahui bahwasanya ketika membaca sebuah regulasi itu orang akan membaca hal sederhana saja dan mengikuti regulasi, tapi tidak berusaha untuk berinovasi. Baik, berikutnya MC. Ya, Bapak Ibu, saya akan berbicara best practice-nya saya ya Bapak Ibu, yaitu ada beberapa best practice yang akan saya tampilkan di sini nanti. Yang pertama itu Bapak Ibu ketika di masa pandemi yang saya lakukan sebagai seorang pemimpin, saya sudah pusing nih. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana ya pembelajaran bisa efektif? Tuntutan orang tua kepada saya sehingga saya tidak merasa jenuh dengan tuntutan tersebut. Maka saya berpikir keras ya Bapak Ibu bersama dengan tim ya. Jadi kita berpikir bahwasanya kita itu sekarang dalam kondisi LDR-an Bapak Ibu. LDR-an itu artinya long distance relationship ya Bapak Ibu kalau kita bahas. Jadi kita dengan anak itu ada cintanya gitu. Tapi kondisi kita tuh nggak bisa ketemu, berarti LDR-an seperti itu. P itu awalnya pandemi Bapak Ibu. Jadi LDR-an di masa pandemi seperti itu. Tetapi kita bersama saya mencoba mengganti LDR tersebut menjadi literasi digital rangkaian pengembangannya. Nah, ini salah satu best practice yang saya lakukan ya Bapak Ibu. Bagaimana proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Sebagai seorang kepala sekolah, tentu salah satu unsur yang harus kita miliki adalah pemimpin pembelajaran ya Bapak Ibu. Bagaimana kita mampu berpikir keras terhadap pembelajaran yang tidak efektif, tentu harus kita lakukan sebuah inovasi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, salah satu yang saya lakukan adalah dari beberapa tampilan yang ada di slide ini ya Bapak Ibu, nanti saya tidak bisa cerita semuanya, tapi salah satunya adalah post the video ya Bapak Ibu, post video. Nah, post video ini Bapak Ibu, jadi saya mencoba dengan teman-teman di sekolah memetakan sebuah konsep ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita berbicara ya Bapak Ibu, bahwasanya anak sekarang itu mengalami sebuah perubahan yang tidak kita ketahui. Nah, maka kami mencoba dengan guru-guru menyusun rangkaian kegiatan pembelajaran dari berdasarkan dengan edaran yang sudah berjalan, yaitu regulasi tentang kurikulum di masa pandemi. Ya, Bapak Ibu, kami menggunakan itu waktu itu. Maka kami mencoba mengaitkan dengan best practice yang kita bangun ini, Bapak Ibu. Salah satunya post the video. Bagaimana post the video ini, Bapak Ibu? Yaitu kami mencoba misalnya anak-anak menjadi seorang vlogger Bapak Ibu. Jadi kita tentukan tema. Jadi kalau di SD itu tematik ya Bapak Ibu, berdasarkan tema, maka misalnya bercerita tentang lingkungan, hidup bersih di sekolahmu atau hidup bersih di rumah ya Bapak Ibu. Kalau di sekolah tentu tidak bisa lagi, maka diganti dengan di rumah. Nah, kondisi ini kita buat video sederhana. Jadi untuk kelas 1 dan kelas 2 itu memang orang tua yang membantu membuat videonya ya Bapak Ibu. Kemudian 3, 4, 5, 6 itu adalah siswanya yang membuat video. Nah, di sini kita juga melakukan kegiatan pelatihan Bapak Ibu. Anak-anak kita lakukan latihan bersama-sama dengan tim ya Bapak Ibu per kelas di bawah bimbingan guru dan juga bersama tim pengembang IT yang kita sudah bentuk ya Bapak Ibu. Bagaimana alur pembuatan video sederhana ya Bapak Ibu. Kemudian mereka nanti akan membuat video tersebut, Bapak Ibu. Kemudian mereka mengupload di media sosial mereka masing-masing. Dari hasil upload tersebut, Bapak Ibu, ternyata banyak hal yang ternyata kami tidak duga, Bapak Ibu. Bahwasanya ternyata anak-anak luar biasa hebatnya menjadi seorang vlogger, Bapak Ibu. Jadi hasil tersebut, bahwasanya kami juga mengaitkan dengan KIKD dan tujuan dan indikator dan tujuannya. Pembelajaran yang kami susun Bapak Ibu, sehingga guru hanya memberikan satu lembar atau memberikan perintah sederhana ya Bapak Ibu. Ingat ya Bapak Ibu, kondisi pandemi, orang tua sudah pusing, tentu kita berikan berupa ragam soal yang membuat mereka juga ribet begitu Bapak Ibu, atau disuruh membaca buku, itu tidak menjadi suatu hal yang menyenangkan. Jadi kondisi ini juga kami pikirkan bahwasanya bagaimana ya situasi pembelajaran itu menyenangkan, kemudian anak-anak juga senang, kemudian tidak adanya paksaan, orang tua tidak terbebani. Itu salah satu analisis yang juga kami lakukan sebagai di sekolah ya Bapak Ibu.
Nah, sehingga post the video ini Bapak Ibu melahirkan banyak video yang luar biasa. Kemudian satu kelas kami harus wajibkan setiap anak memberikan komentar positif di setiap video, Bapak Ibu. Kemudian video itu diposting di media sosial ya Bapak Ibu. Anak-anak mengomentari aktivitas apa yang kamu lakukan, kemudian mereka akan saling tanya jawab di dalam kegiatan tersebut, karena Bapak Ibu kondisi pandemi, anak-anak juga tidak keluar rumah, mereka hanya dengan gadget atau dengan laptop mereka masing-masing ya Bapak Ibu, itu menjadikan sebuah pengantar aktivitas yang luar biasa. Sehingga capaian dari pembelajaran yang kami harapkan tadi ternyata tercapai Bapak Ibu. Ketika guru bertanya tentang bentuk-bentuk dari misalnya 1 bulan itu kami melakukan evaluasi dalam bentuk online ya Bapak Ibu. Maka siswa dengan mudah menjawab dari berbagai aktivitas yang mereka lakukan. Nah, ini juga perubahan ini juga Bapak Ibu kami lakukan ya Bapak Ibu. Bahwasanya sekarang itu anak-anak tidak lagi ketika kita tanya ya Bapak Ibu, anak-anak di sekolah itu tidak lagi cita-citamu nanti menjadi apa seperti itu. Kalau dulu ya Bapak Ibu, orang lama ya Bapak Ibu, itu citanya jadi dokter, polisi, pilot, dan segala macam. Kalau sekarang anak-anak itu tidak lagi menjadi itu Bapak Ibu. Mereka ingin jadi YouTuber, vlogger, kemudian misalnya pengusaha, kemudian menjadi yang lain-lain, desainer ya Bapak Ibu, yang tidak pernah kita duga ya Bapak Ibu. Nah, kemudian aktivitas ini juga Bapak Ibu melahirkan anak-anak yang semakin memiliki kemampuan kompetensi bahasa yang lebih baik Bapak Ibu. Salah satunya di bahasa Indonesia kami melihat bagaimana anak-anak menyusun sebuah diksi bahasa yang disampaikan dalam bentuk lisan ya Bapak Ibu, yang akhirnya kami mengarahkan langkah ini bagaimana mereka nanti akan menjadi seorang pembawa berita yang baik Bapak Ibu. Jadi ternyata dengan aktivitas post video ini banyak sekali rasa yang kami rasakan dan sesuatu yang kami bangun Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah syair dan pantun Bapak Ibu. Kami beri namanya santun Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tentu kegiatan ini kan banyak ya Bapak Ibu. Bagaimana? Tentu ada pola, ada SOP yang juga sudah kami bangun ya Bapak Ibu. Tidak lepas begitu saja ya Bapak Ibu. Syair dan pantun salah satunya Bapak Ibu. Syair dan pantun ini misalnya Bapak Ibu, semua kelas memiliki grup, semua kelas memiliki media sosial, Bapak Ibu. Jadi salah satu untuk menghibur dan mengaitkan pembelajaran, Bapak Ibu, maka kami membuat semua informasi yang disampaikan kepada orang tua itu dalam bentuk pantun, Bapak Ibu. Maka orang tua juga menjawabnya dalam bentuk pantun, Bapak Ibu. Nah, dari pantun yang berjawab itu, Bapak Ibu, di setiap grup, jadi kami juga mempush ya Bapak Ibu guru-guru. Jadi akhirnya ini juga langkah yang saya lakukan bahwasanya di masa pandemi guru juga tetap harus meningkat kompetensi di bahasa Indonesianya. Kemudian juga bagaimana mengajak orang tua menjadi bahagian dari pendorong ini. Jadi ketika menyusun syair dan pantun ini Bapak Ibu, anak, orang tua dan guru itu bekerja sama. Karena anak-anak juga penasaran nih dengan pantun jawaban orang tua lain, dengan ini sama macam. Akhirnya Bapak Ibu WA grup yang biasanya tidak dibaca oleh anak-anak itu dibaca. Karena sehingga menarik buat mereka. Nah, ini secara tidak langsung juga mengalihkan bahwasannya proses pengajaran pantun yang selama ini cukup sulit ya Bapak Ibu. Itu kita bisa transfer dan lakukan aktivitas ini kepada siswa melalui WA grup ataupun media sosial lainnya Bapak Ibu. Nah, syair dan pantun ini Bapak Ibu, satu kelas itu Bapak Ibu ada misalnya di 28 orang tua ya Bapak Ibu yang bergabung di dalamnya. Kemudian dengan satu guru dan siswanya di dalamnya Bapak Ibu, tentu akan berjawab Bapak Ibu. Sehingga pantun yang masuk tadi, maka kami kumpulkan Bapak Ibu. Semua pantun tersebut kami jadikan sebuah buku dan kita ISBN-kan. Maka sehingga terjadilah kumpulan pantun di sekolah tersebut, Bapak Ibu. Literasi tetap jalan. Literasi digital, kemudian kami jadikan literasi dalam bentuk buku, ya Bapak Ibu. Nah, itu bentuk-bentuk yang kami bisa lakukan di sekolah, Bapak Ibu. Kemudian tetap kami kaitkan dengan tema-tema. Kemudian yang paling penting, Bapak Ibu, semua langkah yang saya lakukan ini, atau kalau kita sebut dengan program ya Bapak Ibu, itu tetap kita berada pada satu kata, yaitu bahwasanya mengaitkan dengan
kompetensi yang kita harapkan dari siswa sesuai dengan kurikulum yang berjalan pada saat itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa yang juga kita lakukan, bahwasannya kita sebagai guru bersama-sama itu tetap melakukan yaitu quality control, Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, apakah program ini mampu berjalan dengan baik, efektif atau tidak, misalnya Me and You, santun, post video online dan online shop dan e-book ya Bapak Ibu. Apakah semua berjalan dengan baik? Itu kita atur Bapak Ibu. Tetap ada sebuah rule yang kita sepakati bersama, ada SOP yang kita sepakati, kemudian ada aturan yang juga harus dilewati Bapak Ibu. Nah, artinya dari program ini tidak bisa lepas yang terukur bahwasanya ada kualitas dari program tersebut. Ketika program tersebut kita lakukan ternyata tidak mengalami sebuah perubahan dari siswa, maka kita tidak akan jalankan. Otomatis ini tentu perlu kita lihat, Bapak Ibu. Dari hasil tersebut, next yang berikutnya, kita tolong. Ya, hasil dari LDRP ini ya Bapak Ibu, kita sering sebutnya LDR-an yuk, seperti itu. LDR-an dengan guru itu maksudnya Bapak Ibu, saya mencari suatu langkah yang sebuah program yang dekat dengan kita ya. Jadi kita beri nama LDR seperti itu. Jadi banyak sekali yang kita sudah capai ya Bapak Ibu dari hal yang tadi ya, ini beberapa saja Bapak Ibu, boleh next ya Bapak Ibu. Jadi salah satunya kita juga meningkatkan kompetensi daripada siswa, kompetensi dari guru, juga kompetensi dari seorang orang tua ya. Nah, Bapak Ibu ketika berbicara tentang tadi sudah berbicara tentang satu LDR, yang berikutnya yaitu rangkaian barisi. Jadi rangkaian barisi ini Bapak Ibu yaitu rangkaian kegiatan pengembangan budaya literasi. Jadi ini salah satu best practice yang berbasis kearifan lokal ya Bapak Ibu. Nah, ini salah satunya Bapak Ibu ada programnya yaitu One Week One Opinion Bapak Ibu. Jadi ketika suatu mohon moderator nanti diingatkan saya untuk sampai jam berapa, nanti takutnya terlewat. Bapak Ibu, jadi satu hal yaitu One Week One Opinion Bapak Ibu. Di sini suatu ketika guru-guru saya di dalam ruangan kantor sangat riuh ya Bapak Ibu, riuh ya. Jadi sangat heboh ya Bapak Ibu di dalam kantor membahas tentang isu kekinian yang sedang hangat di televisi. Sehingga saya bingung, ini guru-guru lagi ngapain seperti itu. Maka kesempatan itu membuat saya juga masuk ke dalam kantor dan saya bertanya, ibu-ibu lagi bahas apa seperti itu. Nah, ke pembahasan itu saya kembali lagi ke kantor, loh kok guru-guru saya itu begitu semangat ya dengan pembahasan yang sedang hangat-hangatnya. Tetapi saya tidak mau berhenti untuk berpikir bahwasanya apa ya langkah yang saya harus lakukan. Jadi Bapak Ibu saya balik lagi ke kantor guru. Besoknya saya minta kepada guru-guru, Bapak Ibu, wah duduk sebentar sebelum ibu-ibu masuk. Saya minta Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu besok 2 hari saya beri waktu. Apa yang Bapak Ibu bahas di dalam ruangan tadi, saya minta Bapak Ibu menuliskan 1 lembar saja di kertas A4, diketik ya Bapak Ibu, diketik Bapak Ibu. Jadi kan mereka punya opini yang lagi hangat ya Bapak Ibu waktu itu. Saya tidak sebutkan temanya ya Bapak Ibu. Jadi mereka tulis Bapak Ibu tema yang mereka sudah tulis tersebut. Kemudian 2 hari setelah itu Bapak Ibu karena mereka mudah menyampaikan, kemudian itu belum ada namanya One Week One Opinion itu Bapak Ibu. Kemudian saya baca sudah dikumpulkan nih, sudah di-print Bapak Ibu dengan jumlah guru saya. Sudah di-print. Kemudian saya lihat, loh, ternyata guru saya itu berantakan sekali nih menulis seperti itu. Enggak seperti yang saya bayangkan. Maka saya pusing untuk membaca tulisan mereka, saya bagi kepada orang, ceng Bapak Ibu. Saya ceng. Maka dikumpulkan lagi nih jam istirahat. Bapak Ibu bawa lagi nih pulang bukunya teman-teman. Tolong Bapak Ibu baca, kemudian mana ejaan yang salah, kemudian mana titiknya, komanya, kalimatnya, tolong direvisi. Bapak Ibu, pekerjaan revisi itu kan pekerjaannya dosen ya Bapak Ibu, mencoret-coret itu mudah ya Bapak Ibu. Maka guru juga seperti itu Bapak Ibu, gunakan pena merah kata saya. Jadi guru-guru itu dengan mudahnya mencoret-coret punya temannya Bapak Ibu. Semua dicoret-coret seperti itu Bapak Ibu. Kemudian
besoknya Bapak Ibu dikembalikan dan diserahkan lagi kepada orang yang punya, revisi sesuai dengan coret-coret yang sudah diberikan tadi kata saya. Mereka bawa pulang lagi Bapak Ibu, direvisi, kemudian besoknya dikumpulkan. Maka tulisan tadi juga sudah lebih bagus, tapi belum sebagus yang saya harapkan ya Bapak Ibu. Tapi sudah lebih bagus karena sudah ada revisi. Bapak Ibu, maka saya memberi nama program itu, saya print, Bapak Ibu, saya dokumentasikan. Kalau ada 50 guru saya, 1 minggu itu ada 1 opini, maka kalau 2 minggu berarti sudah ada 50, ada 100 opini. Kalau ada 1 bulan berarti sudah ada 200 opini di sekolah saya. Kalau 1 tahun tinggal kalikan ya Bapak Ibu. Berarti sudah sekian banyak opini dan itu saya buat berdasarkan tema. Bapak Ibu ada pertanyaan, bahwasanya apa sebenarnya tujuan saya dalam mendekatkan ini, One Week on Opinion, Bapak Ibu, yaitu ketika berbicara tentang opini, Bapak Ibu adalah peningkatan kompetensi guru. Yaitu dalam aspek apa Bapak Ibu? Yaitu aspek membaca yang pertama. Kita ketahui guru itu memiliki kemampuan membaca yang sangat rendah Bapak Ibu. Artinya ketika punya orang lain, mereka juga sudah membaca. Ketika mereka menulis, mereka juga membaca Bapak Ibu. Nah, ketika ada membaca Bapak Ibu, tentu guru-guru akan memiliki asupan baru terhadap informasi yang sedang berkembang Bapak Ibu. Ketika mereka disuruh membeli buku, tentu tidak akan sulit bagi mereka. Tapi ketika opini yang sedang berkembang, itu akan lebih senang mereka membaca. Maka Bapak Ibu yang kedua adalah kemampuan menulis, kompetensi menulis Bapak Ibu. Sehingga guru-guru saya itu setiap minggu sudah punya beban. Yang sampah mereka rasakan itu bukan menjadi beban, tapi menjadi sesuatu yang menyenangkan, Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah kompetensi apa yang saya lakukan lagi, bahwasannya kompetensi untuk mampu bernalar kritis, Bapak Ibu. Jadi banyak sekali kompetensi yang saya lahirkan, Bapak Ibu. Sehingga opini pertama, opini kedua, opini ketiga, Bapak Ibu, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, Bapak Ibu. Saya lihat perkembangan dari setiap bulannya itu sangat jauh berbeda. Tulisan yang dulu acak-acakan Bapak Ibu, mereka sudah tahu nih para kalimat pembuka, kemudian di mana ide pokok dalam satu paragraf. Artinya konsep kebahasaan yang selama ini sangat sedikit dimiliki oleh guru-guru saya, itu saya mampu tanamkan, Bapak Ibu. Kembali lagi adanya quality control dalam setiap proses tersebut, Bapak Ibu. Tidak seperti orang ya Bapak Ibu, hari ini semangat, besok tidak semangat, saya tidak begitu. Tapi harus selalu semangat dengan semua program. Jadi itu salah satu ketika berbicara bagaimana upaya saya sebagai seorang leader di sekolah itu mampu meningkatkan kompetensi dari guru-guru saya. Yang berikutnya boleh. Next, MC. Ya, Bapak Ibu, rangkaian berisi menghasilkan banyak hal ya Bapak Ibu. Guru saya bisa ke Jepang, saya bisa ke Australia waktu itu, ada beberapa buku yang juga lahir ya, ada 150 buku, kemudian ada berbagai macam buku ya Bapak Ibu yang bisa kita lahir kalau dari hasil ya. Next, berikutnya moderator. Ya, yang berikutnya adalah Bapak Ibu yang sebelumnya yaitu Padati. Padati itu kembali lagi, iya sebelumnya ini hasilnya, iya Padati ini penerapan budaya literasi. Jadi pertama itu Padati penerapan budaya literasi. Padati itu Bapak Ibu tahu ya alat transportasi, ada filosofi yang saya bangun. Tadi yang kedua adalah rangkaian berisi ya Bapak Ibu, rangkaian kegiatan pengembangan budaya literasi, ada filosofi yang juga melekat. Yang berikutnya tadi ada LDRP, ya Bapak Ibu, ada filosofi dengan masa pandemi yang juga saya bangun. Jadi Bapak Ibu, dari kegiatan-kegiatan ini banyak sekali yang juga saya lakukan, Bapak Ibu. Boleh next yang berikutnya. Dari Padati ini ada One Day One Pastry ya Bapak Ibu, ada Today Story. Jadi Bapak Ibu boleh next. Kita lanjutkan saja. Ya. Nah, ini beberapa hasil dari Padati tersebut, Bapak Ibu, bahwasannya kemampuan siswa, ya Bapak Ibu, kemampuan guru. Tadi saya sudah bercerita, mungkin itu satu dari aspek guru ya. Tentu ketika saya akan bercerita dari aspek siswa, banyak lagi ya Bapak Ibu. Tadi saya sudah contohkan di LDRP. Bapak Ibu, next yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu, dari hasil yang dilakukan tersebut ya Bapak Ibu, dengan pola yang sudah kita bangun di setiap program ya Bapak Ibu, ini salah satu best practice ya Bapak Ibu.
Maksudnya best practice yang terjadi sinkronisasi di setiap langkahnya. Ada lagi best practice yang juga saya bangun di kegiatan-kegiatan lain. Ini bentukan best practice yang bisa saya sampaikan sehingga berhubungan dengan masa pandemi ya, Bapak. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu yang terjadi Bapak Ibu adalah adanya digital learning ya Bapak Ibu. Bahwasannya di masa pandemi biasanya anak-anak dan guru yang selama ini tidak mengenal platform-platform digital yang selama ini mampu untuk membantu pembelajaran, itu sekarang Bapak Ibu mengalami sebuah perubahan. Berarti kita juga harus siap membangun perubahan. Kemudian Bapak Ibu kita membangun mitra ya Bapak Ibu, bagaimana menciptakan guru masa depan yang literate dan memiliki kemampuan numerasi yang bagus ya Bapak Ibu. Kemudian memiliki pola berpikir yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Itu harus kita bangun bersama-sama baik siswa dan gurunya. Next Bapak Ibu. Next. Ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu adalah bagaimana sebenarnya ya kepemimpinan pembelajaran itu benar-benar ya benar-benar merasakan, bukan hanya kita hanya memimpin di sekolah, kepala sekolah duduk ya Bapak Ibu, tetapi juga menjadi pemecah masalah dalam proses pembelajaran. Jadi setiap guru akan memiliki kelemahan ataupun kekurangan atau kompetensi yang tidak dimiliki dalam aspek misalnya matematika atau ini. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin mampu untuk menjawab dan mendorong itu semua sehingga kita benar-benar menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu menjadi menjadi bahagian yang mereka butuhkan ketika mereka tidak mampu. Next yang berikutnya, saya waktunya sudah terlewat. Ya, baik Bapak Ibu, ada satu hal boleh yang terakhir? Oh ya, oke sebelumnya yang ini ya. Baik Bapak Ibu, saya akan bercerita sedikit lagi bahwasanya dari tadi ada saya berbicara tentang online shop ya Bapak Ibu. Di masa pandemi tadi kami juga mencoba bahwasanya waktu itu semua aktivitas tidak bisa dilakukan, maka orang tua di sekitar lingkungan kami manfaatkan dalam bentuk online shop ya Bapak Ibu. Dengan membantu dan mengaktifkan berbagai media sosial, kemudian kami membangun aktivitas, ada yang nanti menjual beras ya Bapak Ibu, ada yang menjual ikan, ada segala macam. Potensi itu kami bangun Bapak Ibu dalam bentuk online shop sehingga orang tua juga membangun sebuah iklim kerjasama Bapak Ibu. Kemudian di mana waktu masa pandemi orang tua sangat takut untuk keluar rumah, di mana semuanya terikat ya Bapak Ibu, apalagi untuk mencukupi kebutuhan harian ya Bapak Ibu. Kami mencoba mengajak siswa apa yang dimiliki potensi di rumahnya, kemudian bagaimana kita meningkatkan kemampuan numerasi di sini Bapak Ibu. Sehingga kita juga dengan orang tua mengajak siswanya, misalnya beras dijual 1 kilo itu berapa, kemudian ada segala macam ya Bapak Ibu. Nah, aktivitas ini sehingga mendorong kami ya Bapak Ibu, bahwasanya di daerah kami itu adalah banyak sekali potensi-potensi orang berjualan, bahwasanya orang Sumatera Barat itu Bapak Ibu atau orang Padang itu kan banyak yang suka berdagang ya Bapak Ibu, apalagi kalau berbicara Tanah Abang ya, Tamrin City ya Bapak Ibu, itu orang Padang ya Bapak Ibu. Otomatis orang Padang itu rumah makan ya Bapak Ibu yang ada dalam ruangan. Maka semuanya berjualan ya Bapak Ibu. Maka kita melahirkan, mendorong ini menjadi sebuah hal di sekolah, yaitu mini company ya Bapak Ibu. Jadi mini company inilah yang hal terbaru di sekolah yang kami bangun bersama-sama ya. Dari apa yang ada di lingkungan, kemudian kami mencoba membuat sebuah kafe, membuat sebuah tempat berjualan orang tuanya, tetapi anaknya yang mengelola, begitu Bapak Ibu. Tapi untuk kelas tinggi ya Bapak Ibu ya. Di mini company ini anak-anak aktif melakukan berbagai aktivitas berpikir ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah kafe ini Bapak Ibu, bukan kafe biasa ya Bapak Ibu. Mereka menyediakan kentang goreng, teh panas, jeruk dan minuman-minuman yang siap saji ya Bapak Ibu. Itu semua dikelola oleh siswa. Guru hanya sebagai pemantau Bapak Ibu. Jadi misalnya menaruh makanan, ada juga tempat duduknya Bapak Ibu, ada menu. Jadi ada standar yang kami buat. Jadi ketika masuk, nanti anak-anak juga akan dilayani, kemudian datang ke mejanya seperti waiters ya Bapak Ibu. Selamat pagi,
sudah duduk ini anak-anak yang mau belanja, mau memesan apa hari ini, ada hidangan yang enak hari ini. Jadi secara tidak langsung kami juga menanamkan karakter, Bapak Ibu, kami bermain peran ya Bapak Ibu. Di sana anak-anak mencoba ketika menjadi seorang pelayan itu susah atau sulitkah atau mudahkah itu Bapak Ibu. Kami mengajarkan tentang suatu aturan rule-nya ya Bapak Ibu, berbicara bagaimana melayani, kemudian apa yang Anda butuhkan ya Bapak Ibu. Kemudian ingat terakhir ketika mereka menyampaikan terima kasih, apakah ada makanan yang masih kurang, ataukah adakah pesanan Anda yang belum lengkap, seperti itu Bapak Ibu. Itu kami bangun Bapak Ibu, sehingga seperti anak-anak itu mengalami bahwasannya dia berpikir bahwa saya juga menghargai Bapak Ibu. Jadi ke depan ketika mereka akan memesan suatu benda atau suatu pesanan makanan di tempat lain Bapak Ibu, mereka mengetahui bahwasannya orang waiters itu juga wajib dihargai. Jadi secara tidak langsung banyak hal nilai-nilai yang kami terapkan, ada value-value yang kami bangun dari setiap pola itu, makanya tetap pada aspek yaitu quality control dari setiap program yang kami lakukan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahagian ide ya dari kita bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Gantino Habibie. Luar biasa, insightful sekali ya materi yang disampaikan oleh Bapak. Sepertinya mute ya. Iya, oke. Baik, mohon maaf. Ada beberapa kata kunci yang saya catat di sini dari pemaparan beliau itu, bahwa inovasi itu merupakan poin penting dari seorang pemimpin seperti itu. Dan ada beberapa kegiatan atau best practice yang dilakukan oleh Bapak Dr. Gantino Habibie selaku kepala sekolah yang sering disingkat dengan LDRP atau literasi digital rangkaian pengembangan seperti itu. Baik Bapak Ibu, masuklah kita ke sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Mengingat waktu kita Bapak Ibu, kami dari panitia membatasi terlebih dahulu 2 pertanyaan untuk sesi 1 ini. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand yang ada di akun Zoom-nya masing-masing. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, baik. Sepertinya sudah ada dari Ibu Eni Hairini. Dipersilahkan, Ibu. Ya, terima kasih. Nama saya Eni Hairini dari SMP Negeri 2 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Tadi saya melihat tayangan, apa semata saya salah ya, melihat hasilnya begitu luar biasa. Ada karya guru dan siswa jumlahnya 20.000 gitu. Kemudian itu dikerjakan dalam kurun waktu berapa lama, dan bolehkah saya tahu apakah pihak sekolah membantu untuk penerbitan buku itu, karena saya lihat itu ber-ISBN. Dalam hal ini maksud saya adalah membantu urusan finansial begitu, karena di situ ada siswa, saya lihat di beberapa sekolah yang saya tahu itu ada guru itu membuat tanpa bantuan dari sekolah. Itu lihat Bapak jumlahnya banyak sekali. Apakah itu urusan finansialnya dibantu atau tidak? Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Baik, terima kasih Bu Eni. Mungkin kita tampung dulu ya Pak Dr. Gantino Habibie 2 pertanyaannya. Baik, kepada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, dipersilahkan menggunakan fitur raise hand-nya. Oke, sepertinya ada di sini dari Bapak Muhammad Cudi Hardi Prajuri, dipersilahkan. Wah, Mas Jody ini dari Amerika ini, Mas. Iya, betul, Pak. Luar biasa. Oke, silakan Bapak. Ya, terima kasih moderator Rizky.
Selamat pagi, Mas Abi. Terima kasih untuk materinya. Bangga sekali saya Indonesia punya kepala sekolah yang luar biasa gini ya. Apresiasi sekali. Paling pertanyaan saya simpel sih, Pak. Tadi kan sudah banyak inovasi yang dilakukan gitu ya. Simple, pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, gimana Mas Abi ini bisa keluar dengan inovasi-inovasi seperti itu gitu. Karena menurut saya sangat kreatif, sangat menarik gitu. Jadi ada metode apa atau cara mendapatkan inspirasinya dari apa gitu. Terus yang kedua, pastinya mungkin bakal ada resistensi ya dari guru-guru gitu, ataupun dari pihak manajemen gitu. Nah itu tantangannya apa saja Mas ketika mencoba membawa hal baru gitu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Jody, jauh-jauh nih Aulia Rizky dari Amerika ikut bersama kita ya, luar biasa. Betul Bapak ya. Salam dari Amerika. Oke baik, mungkin kita tampung dulu. Cukup 2 pertanyaan Bapak. Di sini ada 2 pertanyaan dari Ibu Heni sama dari Bapak Jody. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Dr. Gantino. Kepada Bapak dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ibu Eni, terima kasih sekali pertanyaannya. Luar biasa Ibu Eni. Bahwasanya semua seperti pertanyaan Mas Jody tadi ya, setiap kebijakan yang kita ambil tentu ada risiko, ada tantangan seperti itu, ada hambatan pastinya. Bu Eni tadi bertanya kan ada 20.000 buku ini, kan begitu ya. Kemudian itu semua bukunya udah diberi ISBN begitu ya. Jadi Bu Eni, salah satu buku kami yang paling menurut saya best-nya begitu ya dari semua karya itu adalah 20.000 puisi siswa. Jadi 20.000 puisi siswa itu Bu Eni. Jadi kami punya program namanya satu hari satu puisi. Satu hari satu puisi. Jadi kalau siswa di sekolah kita itu ada 500, berarti sudah 500 puisi. Seperti itu. Sebenarnya mudah seperti itu. Jadi ketika kita tentu ada aspek yang kita latih dulu ya. Mereka tentu dilatih, dibawa orang, kemudian dibawa sastrawan ke sekolah, bagaimana mereka terinspirasi, menyenangi bahasa begitu ya. Nah, ini kita coba mereka juga mencintai dari berbagai macam. Nah, ada pertanyaan waktu itu ketika saya menjadi peserta lomba ya, Prof. Baidewi almarhum bertanya kepada saya, Bapak yakin bahwasanya siswa kelas 1 bisa membuat puisi? Maka saya coba lihatkan puisi siswa kelas 1 ini Bu Eni. Jadi sehingga bahwasanya kami mencoba berbagai metode, setiap kelas berbeda metodenya. Tidak bisa saya sampaikan di sini ya karena waktu kita. Jadi itu dikerjakan kurang lebih selama 2 tahun berjalan. Jadi 2 tahun berjalan itu 20.000 puisi itu sebenarnya 1 tahun selesai. Tapi kami mencoba mengumpulkan berbagai puisi yang bagus seperti itu. Kalau hanya 1 hari ada 500 siswa, berarti kalau siswanya ada 1.000 ya di sekolah lain ya Bu Eni ya. Apalagi kalau SMP itu kan 1.000, 2.000 ya. Sehari aja 2.000 begitu. Untuk mencapai 20.000 kan sebentar waktunya. Mungkin 1 bulan sudah selesai. Jadi itu dalam kurun waktu 2 tahun waktu itu kami juga mengedit, kemudian beberapa puisi tersebut dari semua siswa kami masukkan. Tidak ada pilihan bahwasanya siswa terbaik saja yang dimasukkan, tidak boleh begitu. Bahwasanya siswa yang memiliki karya yang sederhana mungkin itu menurut dia adalah sudah luar biasa. Karena kemampuan setiap siswa dan individu itu berbeda-beda. Seperti itu. Kemudian bagaimana ya pendanaan? Nah, ini yang paling luar biasa nih. Jadi Bu Eni, kami di sekolah itu, jadi ada dengan sistem ya Bu Eni ya. Jadi di sekolah kami itu ada dana sosial, uang sosial yang sudah dikumpulkan atau uang sosial. Misalnya kalau di sekolah ada infak ya begitu Bu Eni, ada ini segala macam begitu ya. Maka itu kan juga berbasis yang jelas pengeluarannya begitu. Nah, makanya dari uang sosial atau uang infak atau segala macam yang dikumpulkan baik hari Jumat itu kami bagi begitu. Sebagian untuk untuk kegiatan keagamaan, sebagian kami juga bagikan untuk penerbitan buku.
Nah, biaya untuk menerbitkan buku yang beri-ISBN tentu tidak murah ya, seperti yang Bu Eni sampai tanya tadi. Jadi sehingganya memang selama menerbitkan buku itu kami lebih cenderung memanfaatkan dana yang ada di sekolah. Seperti Bu Eni tadi menyampaikan bahwasanya selama ini guru-guru menerbitkan ya sendiri saja. Tetapi ada guru juga yang menerbitkan sendiri, itu kalau aspeknya adalah tulisan sendiri. Tetapi kalau aspeknya adalah tulisan bersama, ontologi ya, Mas, bersama-sama siswa, guru bersama, ada juga puisi dan seperti santun tadi, syair dan pantun tadi ya dengan WA itu kan orang tua dan guru ya Bapak Ibu. Jadi Bu Eni sebenarnya caranya juga mudah, untuk mengembalikan dananya juga mudah. Orang tua itu akan senang jika ada nama anaknya di buku. Nah, mereka mau nggak mau, misalnya kita nih biaya produksi kita 40.000, kita jual 50.000, itu kan sah-sah saja, ya sah-sah saja. Maka setiap minggu itu kita ada online shop ataupun toko buku yang memang menjual buku di depan sekolah. Jadi sudah ada misalnya buku terbaru ya, seperti di Gramet kita kan lihat ada buku baru, atau kita bikin lagi panas-panasnya nih, baru keluar oven, seperti itu. Jadi kita tulis jargon-jargon yang membuat orang tua juga tertarik membeli. Jadi ketika anak dijemput, maka mereka secara tidak langsung membeli buku yang 50.000 yang ada nama anaknya. Jadi kalau bisa, jadi kalau kami punya metodenya juga Bu Eni, jadi misalnya di kelas itu ada 28 ya, kalau SD kan 28. Jadi 28 itu semua pakai foto anaknya di setiap lembar pertama, sebelum tulisannya ya. Jadi ada biografi anaknya gitu, terus tulisannya itu biografi anaknya, tulisannya. Kalau bisa memang berfoto semua seperti itu. Jadi sehingga mereka senang Bu Eni. Jadi otomatis orang tua tuh selama ini setiap buku yang diterbitkan mereka beli. Malahan ada yang beli kadang-kadang lebih dari bayangan kita seperti itu. Ada yang beli 5. Untuk apa 5 Bunda? Kita tanya seperti itu. Oh, ini untuk kakeknya, ini buat tantenya di sini begitu. Karena begitu senang begitu Bu Eni. Boleh saya mengomentari Bapak? Boleh silakan. Jadi begini Pak, jujur saya terinspirasi dengan apa yang Bapak kemukakan sebagai kepala sekolah. Saya adalah CKS yang lagi diklat guru penggerak Pak. Wah, jadi luar biasa. Mohon doanya dari Bapak, seandainya saya menjadi kepala sekolah, saya ingin meniru seperti Bapak. Namun saya lihat begitu luar biasa begitu ya. Sudah saya bayangkan tantangannya di mana. Lalu makanya saya bertanya, salah satunya pendanaan. Kemudian saya lihat satu hari satu puisi. Jika ada 500, yang saya bayangkan, waduh, editornya ini bagaimana sulitnya gitu, siapa dan bagaimana caranya. Namun ternyata Bapak tetap menuangkan sesederhana apapun tulisan anak, tetap Bapak tulis di dalam Bapak muat di dalam buku itu. Apakah itu berarti tidak ada pengeditan atau bagaimana itu, Pak? Nah, kita biasanya lakukan editannya, Bu Eni, di guru sendiri yang mengedit. Atau kalau misalnya karya guru, tadi kan sudah ya ada editor sebaya ya kita namakan kalau guru. Tapi kalau di sini kita mencoba, kalau untuk kelas 4, 5, dan 6, itu mereka sudah bisa edit masing-masing. Jadi misalnya kalimatnya, nanti Bu Eni, jadi pertanyaan yang paling luar biasa, masih ingat saya lihat di Prof. Baduy, meningkat nggak diksinya, gitu katanya kan? Ya, itu yang berubah Bu Eni. 1 puisi, 2 puisi, 3 puisi, kalau itu menjadi sebuah kebiasaan, kompetensi yang meningkat pada siswa itu adalah bahwasanya anak-anak itu memiliki pilihan kata yang luar biasa. Sehingga anak yang sederhana tadi sudah merekam banyak di dalam otaknya kata-kata. Jadi ketika mereka sudah terbiasa menulis, terbiasa berpuisi, ternyata puisi itu melahirkan banyak sekali kosakata dalam otak mereka. Jadi begitu Bu Eni. Jadi lama-kelamaan itu puisinya semakin bagus. Oke, Bu Eni. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sangat menginspirasi. Amin, luar biasa. Oke, baik. Pertanyaan kedua, saya maaf ini kebanyakan waktunya, nanti marah panitia.
Mas Jody luar biasa dari Amerika nih, Bapak Ibu bisa bergabung dengan kita. Oh, saya itu mimpinya bisa kuliah di luar negeri, Bapak Ibu. Dan saya orangnya sangat luar biasa kalau menghargai orang yang di luar itu pasti ilmunya luar biasa banget, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Mas Jody, jadi bagaimana sih sebenarnya melahirkan inovasi ya, Bapak Ibu? Jadi sebagai seorang pribadi ya, Bapak Ibu, saya itu memiliki ciri-ciri unik ya dalam diri saya. Yang pertama itu biasa menuliskan hal sederhana dengan pensil saya biasanya. Selalu menuliskan hal sederhana, bagaimanapun sederhananya itu kita pikirkan dan harus dikembangkan, Bapak Ibu. Dan pola yang saya kembangkan itu seperti menuliskan yaitu peta konsep, Bapak Ibu. Yaitu menulis seperti jejaring, seperti itu, Bapak Ibu. Sehingga itu membangun ya Bapak Ibu membangun sebuah hal ini mengapain ya, ini bagaimana ya, ini, dan tentunya ada sebuah ketika kita mempush diri kita Bapak Ibu, itu ada intuisi juga yang lahir dari diri kita. Ketika otak ini mampu kita paksa Bapak Ibu, sebenarnya banyak kemampuan yang masih tersisa di dalamnya. Kita itu masih banyak punya ide, tetapi kita selalu berpikir dengan hambatan yang ada. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah ini ya Bapak Ibu, itu menjadi salah satu penghambat otak itu berkembang Bapak Ibu. Jadi saya itu selalu mencoba melahirkan hal-hal sederhana juga dari hal sederhana. Salah satu contoh Bapak Ibu, setiap mandi itu tuh kan kita membutuhkan waktu yang cukup panjang ya, apalagi gosok gigi. Itu kan waktu bermenung yang cukup bisa kita manfaatkan. Jadi saya sampaikan ke Mas Jody, saya itu orang yang sering mendapatkan kesempatan ya untuk mendapatkan sebuah ide itu di saat ketika mandi begitu, di kamar mandi. Jadi itu kan pola orang masing-masing ya, pola masing-masing. Nah, itu yang kita manfaatkan dan kesempatan itu selalu ada gitu. Nah, salah satu bahwasanya ketika menulis dengan pensil itu harus terjadi sebuah dorongan untuk kita selalu berpikir ini apa ya? Ini dorongannya apa? Hal sederhana itu yang saya. Dan paling pentingnya kita harus membuat sebuah peta pikiran. Begitu Mas Jody. Jadi itu cara saya melahirkan. Tetapi yang paling urgensi ketika ide itu, inovasi itu lahir, yaitu ketika ada sebuah tuntutan. Nah, salah satu contoh adalah ketika masa pandemi tadi, itu secara tidak langsung kita juga di-push untuk mampu melahirkan sebuah ide seperti itu. Tanpa ada sebuah dorongan Bapak Ibu, kadang-kadang kita kan ketika ada sebuah tekanan atau pressure ya, Bapak Ibu kita lari dari itu. Tapi kalau saya mencoba bahwasannya itu adalah sebuah challenge diri saya untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Kemudian tentu ada ketika buat kebijakan ada hal baru ya. Oh, ini orang ada guru-guru ngerasa ngeluh lah, beginilah, atau unsur pimpinan ya, manajemen ya, Bapak Ibu di sekolah kita ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu itu pasti tetap ada, Bapak Ibu. Bahwasanya di sekolah atau di mana saja, Bapak Ibu, selagi kita berbuat baik pun orang akan berpikiran itu hal yang salah, begitu ya Mas Jody. Jadi Bapak Ibu yakinkan bahwasanya ketika merasa ada satu perubahan, Bapak Ibu, bahwasanya ketika di dalam manajemen ya Bapak Ibu, ketika teman-teman di S2 S3 administrasi pendidikan adalah decision maker ya Bapak Ibu, ketika keputusan yang kita ambil kita sudah berada di dua hal Bapak Ibu. Ketika sering kita mendengar ya di kuliah bahwasanya ibaratkan pedang bermata dua ya begitu. Jadi kalau dipegang ke sini juga akan terluka, di sini juga terluka. Bahwasanya apa yang kita ambil tentu akan penuh risiko. Jadi kita sudah siapkan diri kita untuk menjadi sebuah risiko. Kalau tidak mau menjadi seorang leader yang mampu menghadapi tantangan, tentu kita tidak akan mampu menghadapi berbagai, menggapai sebuah capaian ya Bapak Ibu. Jadi untuk itu Mas Jody, bahwasanya tantangan itu pasti akan ada dan pastinya juga banyak sekali. Jadi kalau saya selalu tetap fokus, kemudian yang paling penting itu semua ide, semua apa yang kita lakukan itu harus jelas. Seperti misalnya ada SOP-nya, ada langkah kerjanya. Cenderung ya Bapak Ibu, misalnya kepala sekolah, ayo buat ini. Tapi tidak tahu guru nih mau apa, tidak terukur. Mereka tidak petakan kemampuan gurunya. Jelas gurunya itu sudah tidak literate, membaca informasinya juga tidak bagus, ketika menyampaikannya juga tidak
pas ya Bapak Ibu, tentu guru kita akan menjadi kendala buat mereka untuk menjalankan program. Nah, Bapak Ibu sebagai seorang pimpinan tentu harus berusaha membangun sebuah instruksi dengan jelas. Ketika beli obat tentu ada instruksinya dengan bagus ya Mas Jody. Itu yang kita buat. Jadi sebagai seorang yang pengambil keputusan, decision maker di sebuah unsur, itu harus jelas apa yang mau dilakukan, seperti apa, kapan waktunya, di mana, bagaimana mengaitkannya, dengan kompetensi apa, ini segala macam, itu harus jelas. Sehingga kita ketika membuat sebuah rencana, membuat sebuah program, itu harus terukur, yang disebut dengan dari sini mencapai dari tujuan, itu juga harus jelas Bapak Ibu. Tidak hanya ucuk-ucuk ya, bagaimana ya ucuk-ucuk datang aja begini gitu ya. Tidak begitu ya Mas Jody. Jadi harus kita pahami bahwasanya semua orang memiliki kompetensi yang berbeda. Jadi kita harus bangun dengan sebuah konsep yang jelas supaya mereka juga tahu role yang akan mereka bangun. Begitu Mas Jody. Sekali lagi saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Mas Jody dari Amerika bisa bergabung, mungkin lihat di postingan saya atau bagaimana di Instagram, luar biasa. Bapak Ibu, terima kasih. Mas Jody ini juga menjadi inspirasi buat saya, masih muda, sudah pernah ke Jepang juga Bapak Ibu, sudah sekarang di Amerika. Luar biasa Bapak Ibu. Dan itu salah satunya Mas Jody, bahwasanya kita harus selalu belajar dari orang lain. Jangan membuka diri, kita menganggap diri kita lebih, tidak. Bahwasanya masih banyak orang lain yang hebat di dunia ini. Salah satunya Bapak Ibu adalah di media sosial. Saat ini Bapak Ibu wajib mengikuti orang-orang hebat seperti Mas Jody ini. Bapak Ibu silahkan ikuti Instagramnya. Jadi lihat perjalanan kuliahnya, dan saya juga senang selalu ya Bapak Ibu juga kita menjadi partner dari guru-guru yang ada di luar negeri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini, bagaimana membangun sebuah inovasi? Iya, tadi pertanyaan Mas Jody juga. Bahwasanya kita harus ada studi tiru ya Bapak Ibu. Kalau niru orang Indonesia kayaknya sudah terbayang. Tetapi kalau pembelajaran di India bagaimana? Pembelajaran di Amerika bagaimana? Finlandia bagaimana? Makanya kita follow nih Instagram mereka. Dari itu juga kita melihat ada yang memposting aktivitas Bapak Ibu. Nah, kita mengenal nanti, oh ini yang berbasis project, ini yang berbasis ini pengembangan lembar kerja, begitu Bapak Ibu. Ini efektivitas pembelajarannya. Itu jadi juga mendorong kita sebagai pemimpin pembelajaran seperti itu. Terima kasih Mas Jody sekali lagi, luar biasa Mas Jody bergabung di sini. Terima kasih. Sukses. Iya Mas. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bapak Dr. Gantino Habibie yang udah luar biasa, insya Allah memberikan pelajaran baru untuk kita ke depannya dalam melakukan best practice leadership di sekolah seperti itu. Baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, kita batasi pertanyaan untuk sesi pertama ini hanya 2 pertanyaan. Apabila nanti seandainya Bapak Ibu ada pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Dr. Gantino Habibie, insya Allah kita akan masukkan beliau ke dalam grup peserta. Nanti kita boleh diskusi di dalam grup itu ya Bapak ya. Boleh ya Pak? Ya, boleh. Oke, baik. Terima kasih Pak. Baik, acara selanjutnya mungkin kita akan ada sesi penyerahan sertifikat secara simbolis kepada teman-teman panitia. Bisa dibantu? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin teman-teman panitia bisa mendokumentasikan momen penyerahan sertifikat secara simbolis ini. Oke, Bapak Gantino dan Kak Aulia Rizky akan kita dokumentasikan ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada teman-teman panitia. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Dr. Gantino Habibie yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi salah satu narasumber pada kegiatan webinar nasional kita pada kesempatan kali ini. Apabila seandainya Bapak masih memiliki kegiatan atau rutinitas selanjutnya, kami persilahkan untuk melanjutkannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Rizky. Izin Bapak Ibu karena ada kegiatan di sebelah pelatih
fasilitator sekolah penggerak. Saya mohon izin dan pamit Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita sudah selesai melaksanakan sesi pertama pada webinar nasional pada kesempatan kali ini. Kita akan masuk ke sesi kedua Bapak Ibu. Masih semangat ya, untuk materi yang sangat luar biasa dan dari narasumber yang luar biasa juga tentunya. Izinkan saya juga mengawalinya dengan membacakan pantun. Sungguh indah bunga bonsai, bonsai mahal semakin tua. Sesi pertama sudah selesai, lanjutlah kita ke sesi kedua. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk kepada sesi kedua yang akan membahas mengenai materi Role of Educational Leader on Solving Learning Loss in Pandemic Era at Home. Yang pada kesempatan kali ini narasumber kita adalah Ibu Lilis Komaria, MPSI Psikolog. Selamat pagi Ibu, apakah sudah bersama kami? Pagi Mas, suara saya jelas? Iya, jelas Ibu. Iya. Baik, untuk menghemat waktu, mungkin Bapak Ibu sekalian, masuklah kita ke sesi kedua. Kepada Ibu Lilis, waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Ya, terima kasih Mas Rizky ya. Saya izin untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'du. Ya, terima kasih pada panitia yang sudah memberikan kesempatan kita sharing. Tadi luar biasa ya materinya ya, keren. Saya mengikuti tadi dari awal untuk di sekolah, keren banget. Nah tentunya nanti harus juga ditambah dengan peran-peran di rumah ya. Karena pendidikan itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah siswa, yang kedua adalah sekolah, yang ketiga adalah rumah ya. Rumah ini di mana bagaimana kepemimpinan orang tua untuk mendukung anak. Jadi salah satu timpang ini hasilnya tidak optimal. Tadi sudah bagus dari Dr. Gantino Habibi ya menerangkan tentang bagaimana nih orangnya positif banget gitu ya, bagaimana ketika pandemi, ketika terjadinya pandemi ini malah beliau akhirnya menghasilkan suatu karya. Dan nanti ini harus didukung juga dengan peran-peran di rumah. Mudah-mudahan peserta tidak hanya guru saja, orang tua juga hadir, dan mudah-mudahan guru juga itu juga punya anak juga, jadi orang tua juga ya. Itu saya bagi yang belum seperti yang Mas Rizky. Alhamdulillah saya kuliah semester yang di kelas 3. Itu tentang saya, kemudian kegiatan saya ibu rumah tangga di rumah, kemudian plusnya saya buka praktek di Bumi Panyawangan di Cileunyi. Itu tentang saya. Kemudian setiap hari Selasa bagi ibu bapak yang sering mendengarkan MQ itu ada suara saya mengudara di MPM sekarang setiap Senin pekan ke-1 dan ke-3 khusus untuk bagaimana pengasuhan atau parenting di rumah. Kita lewat ini ya. Lewat dulu. Kita flashback lagi, bukan lagi membuka luka lama, tapi kita flashback berkaitan dengan 2 tahun dulu apa yang terjadi. Dan ini mungkin fenomena yang terjadi kebanyakan dulu. Sekarang alhamdulillah enggak ya, sekarang sudah mulai offline, apalagi tadi Dr. Gantino menerangkan bagaimana untuk pembelajaran yang menyenangkan berkaitan dengan digital. Kita lihat video petikan video ini ya. Jadi ini di rumah anak online, kemudian orang tua harus mendampingi.
Dari subjek yang mana? Bukan tahu ini subjek yang mana. Tapi. Tapi harusnya kita setengah kan? Ya, jadi itu fenomena yang terjadi 2 tahun yang lalu ya, di mana kita harus pembelajaran jarak jauh. Akhirnya ibu mendampingi dan terjadi kekagetan, banyak orang tua menjadi guru ya. Saya pikir guru orang tua berbeda dengan guru di sekolah. Kalau berkaitan dengan karakter is okay, orang tua gurunya, tapi berkaitan dengan pengajaran harus ada ilmunya ya. Saya misalnya jurusan psikologi mau mengajar, tidak seenaknya saja langsung mengajar. Saya harus di akta 4 ya ini. Nah ini langsung, jadi banyak guru-guru dadakan dari orang tua dan alhasil banyak juga anak jadi tertekan secara psikologis ya. Dan ini nanti akan berpengaruh apapun itu yang diberikan oleh sekolah menarik dan sebagainya. Kalau di rumah kejadiannya begini, nanti hasilnya tidak akan optimal. Nah, kita flashback dulu ke belakang, dimulai dari fenomena yang terjadi di 2019 di Oktober, virus corona di Cina, Indonesia tenang-tenang aja, nggak mungkin sampai ke Indonesia. Kemudian tiba-tiba jebet Maret 2020 di Depok, Jawa Barat ada yang kena gitu ya, dan sempat panik dan akhirnya waktu itu sudah mulai kasusnya juga banyak, sekolah dibuat PJJ ya, buat daring. Nah, di mana orang tua terjadi kekagetan di mana anak di rumah biasanya minimal jam 7 pagi sampai jam 12 anak-anak ke sekolah. Tapi ini full dari bangun tidur sampai tidur lagi ada di rumah ya. Kemudian ya karena juga waktu itu tuh banyak korban, apalagi dulu waktu Delta ya banyak sekali dan orang tua takut ya, akhirnya terpaksa untuk memilih PJJ ya. Dan banyak orang tua tidak berpikir tidak efektif PJJ gitu ya. Di mana orang tua jadi tugasnya tambah dan karena juga anak sekolah pakai gadget, akhirnya anak ngakalin gadget ini. Jadi ada beberapa kasus yang saya tangani jam 9 malam ngerjain tugas, padahal sebenarnya bukan tugas, dia sedang bermain gadget ya. Jadi anak-anak kesalahan dengan gadget, ketergantungan, dan orang tua tambah stres ya. Kemudian di 2020 ada varian Alpha ya dan Delta, penyebaran virus Omikron, dan pola pembelajaran juga hampir mau 2 tahun ya daring. Dan itu juga menjadikan beberapa orang tua, tidak semua sebenarnya. Karena ketika saya justru malah di parenting saya sebelum terjadi pandemi, di 2017 saya sudah mulai untuk menerangkan bahwa kita harus siap dengan apa yang terjadi di kemudian hari gitu ya. Kemungkinan emang kita akan lebih banyak ke digital, kita harus siap menyongsong digital. Di awal-awal dulu 5.0 itu ya,
bukan 4.0 itu di mana pembelajaran banyak didominasi oleh digital. Ayo kita siapkan. Nah, ternyata emang orang tua waktu itu tidak menyiapkan itu, sehingga ketika pandemi anak-anak harus belajar dengan gadget, orang tua harus adaptasi, lumayan terjadi kekagetan. Dan alhamdulillahnya emang Allah itu Allah itu pasti akan memberikan takdir yang baik. Meskipun mungkin saat itu atau saat ini kita belum bisa merasakan takdir itu baik. Tapi yakinlah ya, dengan ada pandemi lahirlah karya tadi ya Dr. Gantino Habibie, lahirlah karya yang lain. Dan dengan pandemi ini juga saya sebagai orang tua di rumah melahirkan kurikulum. Apa yang saya buat kurikulum di rumah, terutama untuk mendukung kurikulum di sekolah yang berkaitan dengan karakter. Ketika pertama anak-anak di rumah gitu ya, sekolah di rumah PJJ, saya dengan suami, ayo kita buat kurikulum mulai dari bangun, kemudian nanti apa saja kegiatannya sampai siang. Sehingga alhamdulillah anak-anak juga di rumah tidak tergantung pada gadget, karena kita ada olahraga bareng, kemudian kita ada bermain bareng dan sebagainya. Jadi dibuat rumah menyenangkan dan dibuat untuk pengembangan project talent ya. Kayak misalnya anak-anak saya waktu itu saya tantang, kamu bisa dengan sekolah banyak di rumah, kamu bisa menghasilkan banyak uang. Caranya adalah kamu buat suatu project talent. Jadi di mana anak saya ada yang membuat, karena dia orang desain, dia mendesain, kemudian satu desainnya saya beli, itu belinya dari mulai 25.000 sampai 50 gitu ya. Anak saya yang suka menulis, dia silahkan menulis, kemudian Bunda yang beli gitu ya. Kemudian anak saya yang suka cuap-cuap, saya tantang untuk mengisi di YouTube gitu ya. Dan ternyata alhamdulillah selama pandemi ini produktif, anak-anak jadi akhirnya mengembangkan proyek masing-masing gitu ya. Jadi ada karya dan sampai sekarang karya-karyanya mereka simpan di IG untuk portofolio, sehingga nanti ketika besar dia sudah dewasa terus melihat, ini kan gambar aku waktu usia 9 tahun Bun gitu. Oh ini desain aku gitu ya. Dan ada alhamdulillah anak saya yang kedua, dari pandemi itu dia latihan untuk desain, dan kemarin UPI menyelenggarakan Olimpiade rumah, sehingga tadi mendukung peran-peran yang dilakukan di sekolah. Nah, ini pembelajaran online pada anak disebabkan learning loss ya. Apa learning loss itu? Hilangnya pengetahuan atau keterampilan baik secara umum atau spesifik. Juga terjadi kemunduran proses akademik dalam suatu tertentu. Jadi ketika pandemi ini terdampak sekali, karena saya punya sekolah, prasekolah, di mana orang tua, Bu, saya memutuskan anak saya untuk cuti dulu selama pandemi gitu ya. Karena nggak mungkin Bu kalau online, apalagi anak TK, apalagi anak playgroup, gimana online ya. Dan akhirnya mereka memutuskan di rumah. Kemudian di rumah juga orang tua juga tidak ada punya nih. Akhirnya anak anteng dengan kegiatannya, larinya kemana? Karena mungkin di rumah juga ruangannya ya tidak boleh keluar, ruangannya terbatas. Akhirnya yang terjadi kembali lagi kesedot dengan gadget. Makanya ada beberapa kalau Pak Nadiem Makarim itu, Mas Menteri bilang dikhawatirkan ada lost generation ya. Nanti kita lihat di tahun 45 nih hasilnya gimana. Dan saya melihat ini anak-anak yang dulu TK, karena saya sekarang sudah mulai keliling untuk psikotes kesiapan masuk SD, ternyata di profilnya sama semua. Di motorik halus, kemudian di kemandirian, pengertian ruang mereka pada kurang. Kenapa? Karena stimulasi di rumah kurang gitu ya. Mau gimana di sekolah itu tetap sebenarnya stimulasi itu bisa di rumah, bisa di sekolah. Kan anak itu nggak apa-apa sebenarnya nggak disekolahkan, yang penting belajar. Tapi masalahnya apakah di rumah itu konsisten tidak kurikulumnya? Nah kalau di sekolah kan sudah punya kurikulum, konsisten pula gurunya. Kalau di rumah kadang orang tua juga punya kesibukan tertentu ya. Nah itu kemudian
learning loss ini juga terjadi karena ada periode libur yang panjang ya. Nanti misalnya kalau libur tahun ajaran baru biasanya masuk, apalagi yang saya rasakan di prasekolah tuh kembali ke awal, wah heboh, rarecet ya, narangis. Kemudian putus sekolah seperti tadi, memutuskan untuk cuti, kemudian ketika ditutupnya sekolah gitu ya, tatap muka itu, tapi sebenarnya ada sisi positifnya sih online itu ya, karena saya juga di prasekolah mau nggak mau ya, daripada tidak sama sekali gitu ya, karena saya juga tanya kepada orang tua di rumah punya kurikulum, mereka bingung kurikulum itu apa ya, punya apa yang misalnya yang bisa kita sajikan untuk mendidik anak. Nah akhirnya ya daripada tidak sama sekali, akhirnya kita online, kemudian waktu itu kita gunakan sinkronus, jadi tetap si guru ada dilihat oleh anak-anak, kemudian kami kasih modul-modul untuk craft, nanti anak misalnya ini tetap tutornya adalah guru. Orang tua tidak boleh waktu itu membantu anak untuk berkaitan dengan akademik. Orang tua menyiapkan saja media, perangkat, kemudian bagaimana kemandirian anak. Jadi kalau sekolah jam 8, anak sudah mandi, sudah berada di depan gadgetnya gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang ada satu anak yang konsisten online sampai sekarang ya, karena kekhawatiran yang sangat tinggi, ibu bapaknya dokter, akhirnya untuk online. Dan saya lihat perkembangannya anak cukup bagus, karena kenapa tadi ketika misalnya meskipun digital, meskipun online, tapi bagaimana nih biar efektif ya. Jadi itu sisi positifnya mempercepat mendidik siswa dalam era digital, mau nggak mau ya, kedepannya memang kita serba sekarang digital. Jadi sekarang saya lebih takut, lebih was-was atau lebih panik ketinggalan handphone daripada dompet, karena sekarang udah cashless ya, di mana-mana kita sudah bisa QR ya, nggak harus lagi gesek-gesek, nggak harus lagi uang cash gitu ya. Itu positifnya. Kemudian mengenalkan istilah blended learning, yakni perpaduan antara manusia dan dengan teknologi ya. Ini juga harus kita perkenalkan ke anak-anak, karena kedepannya itu pasti ini akan terjadi. Kemudian siswa menjadi mandiri, mempelajari materi secara individu atau daring atau luring gitu ya. Apalagi nanti rumah menyiapkan kemandirian anak. Nah sekarang itu yang jadi masalah, orang tua itu pusing membangunkan anak. Bu gimana? Anaknya nggak bangun. Ini terus anaknya nangis dan sebagainya. Nah ini yang dulu tidak disiapkan dulu karakternya. Makanya ketika menyiapkan era digital, yang harus disiapkan adalah kembali lagi ke dasar-dasar karakter gitu. Nah ini kalau kita evaluasi dari tadi pasti ada hikmah ya, segala sesuatu kejadian pasti ada hikmah untuk kita. Yang satu kita akan melek kesehatan, kebersihan, sekarang sudah alhamdulillah saya seneng banget di mall-mall ada untuk cuci tangan. Dulu saya kalau belanja di salah satu supermarket, tangan saya ini kadang karena nggak ada AC-nya tangan saya hitam. Nah sekarang saya suka sekali karena ada itu ya tadi untuk cuci tangan. Pasti melek, orang akan melek kesehatan, lebih bersih lagi. Kemudian hikmah dari yang terjadi itu keluarga lebih banyak berkumpul, kayak saya gitu, lebih banyak berkumpul.